Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk pengenalan tentang register komponen dan juga props di dalam Vue.js. Jadi untuk yang akan kita buat di sini, kita akan coba pisah file app dari codingan kita ini atau dari tampilan webnya. Kita pisah, yaitu file setbarnya yang ada di sini. Jadi kita buat untuk setbarnya satu komponen lagi, yang dimana kita juga akan edit tampilan dari setbarnya ini atau komponen dari setbarnya. Yang tampilan setbarnya nanti pada saat kita styling kurang lebih akan seperti ini. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam codingan VS Code. Nah, di VS Code-nya jangan lupa teman-teman jalankan npm dev-nya untuk menjalankan servernya. Nah, di dalam codingannya di sini kita akan coba pisah setbarnya ini ke dalam satu file komponen baru. Kita gunakan cut Ctrl X. Kita masuk ke komponen new file, kita buat saja namanya sidebar.vue. Kita buat template-nya di sini. Template, pembuka dan penutup, kemudian kita masukkan ke dalam. Nah, di sini dia butuh items dan juga drawer-nya. Nah, drawer-nya kayaknya tidak usah, karena drawer-nya nanti diatur di app view di bagian navbarnya. Nah, di sini yang kita butuh untuk items ya. Kita copy lagi items dari app-nya. Yang ini kita cut, masuk ke dalam, masukkan ke script setup. Dan kita import fungsi left. Import left from Vue seperti ini. Nah, di app-nya di sini kita lakukan yang namanya register komponen, yaitu kita panggil komponen yang sudah kita buat di setbar supaya bisa tampil di bagian sini. Nah, ini mempersingkat codingan kita ya, jadi kita pisah-pisah setiap komponen dari app view-nya. Nah, ada dua cara penggunaan dari komponen. Nah, kemarin itu kalau kita buka di main.js, di sini kita gunakan yang namanya global komponen, yaitu kita import komponen dari Vuetify dan juga direktifnya yang kita bisa gunakan secara global di setiap file di app view-nya nanti atau setiap file di dalam komponen-komponennya. Dan cara yang kedua yaitu local komponen. Di sini kita coba import menggunakan yang namanya local register komponen. Cara importnya, sini kita import, kita panggil nama komponennya. Di sini kita sebut nama komponennya sidebar. Nah, kemudian kita arahkan dia berada di mana. Nah, di sini kita tambahkan titik slash, karena kalau kita tidak tambahkan dia nanti ngarahnya ke node modules. Jadi kita kasih titik slash supaya dia mengarah ke lokalnya, yaitu di folder komponen, kemudian file sidebar.vue yang ini. Selanjutnya cara kita gunakannya yang sidebar.vue ini ke dalam template. Nah, ada dua cara penulisannya, yaitu kita bisa gunakan penulisan Pascal Cache atau Kebab Cache. Jadi Pascal Cache itu seperti ini. Jadi untuk Pascal Cache sendiri setiap ada dua kata di dalam komponennya, seperti yang kita buat ini, ada kata side dan juga bar, yang dua katanya, dimana Pascal Cache sendiri katanya di huruf pertama dia akan menggunakan huruf kapital. Nah, itu cara penulisan dari Pascal Cache. Dan juga Kebab Cache sendiri untuk menghindari penggunaan spasi dari dua katanya, dia menggunakan yang namanya garis penghubung untuk pengganti dari penggunaan spasi. Nah, di sini kita coba gunakan Pascal Cache saja. Sidebar. Nah, kita bisa gunakan cara penulisan dari HTML yaitu empty element, atau bisa juga seperti ini yang satu elemen. Cuma di sini kita gunakan saja empty element seperti ini. Jadi ini disebut dengan komponen yang kita tampilkan ke dalam template-nya atau template HTML-nya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini kita buat juga
model drawer, yaitu untuk membuka tutup dari drawernya atau sidebarnya dari fungsi kliknya ini. Kita coba cek di web browser tampilannya jalan atau tidak, atau masih normal atau tidak. Kita reload, masuk ke sini. Nah, ini masih aman, tampilannya masih berjalan dengan baik. Cuman di sini di dalam codingan kita itu lebih terstruktur. Jadi setiap fungsinya kita pisah berdasarkan komponen-komponennya. Kemudian kita lanjut lagi untuk styling dari sidebarnya, kita buat dia lebih menarik. Kita masuk ke sidebar view. Nah, di sidebar view ini kita coba masuk ke web browser, kita baca dokumentasi dari Vuetify-nya untuk mencari mungkin styling yang lumayan menarik ya. Kita masuk web browser, buka Vuetify. Get started. Kita cari komponen di sini. Komponen untuk list. Ini beberapa komponen list yang bisa kita gunakan. Nah, jadi beberapa komponennya ada vlist, vlist group, vlist subbar, sub header, dan lain-lainnya yang bisa kita gunakan komponen-komponennya. Nah, kita cari di bawah, mungkin kita cari yang ada ikonnya. Nah, ini bisa kita gunakan, atau kita coba pakai yang ini ya. Kita cek source-nya. Di sini dia gunakan looping lagi untuk looping items ya dari script yang ada di sini. Dan di sini juga ada subheader-nya, yaitu yang report bagian yang ini. Kemudian listnya yang di bawah atau list items ya, yang dia gunakan icon untuk menampilkan icon, dan juga judul dari listnya, list item title. Kita coba copy dari vlist sampai penutup vlist. Copy, masuk ke dalam codingan. Kita copy vlistnya di dalam vlist yang ini, di bawah dari komponen drawernya, atau dalam dari komponen V navigation drawer. Buat di sini save. Ini ada error, kita ganti saja vtextnya seperti ini. Item titik title. Ambil tadi title name-nya, atau jangan title tapi kita buat teks. Oke. Kemudian untuk bagian script-nya kita akan ganti juga. Kita copy dari dokumentasi Vuetify bagian script. Nah, ini kita copy itemsnya, kemudian kita ubah jadi composition API. Masuk lagi ke VS Code, nanti ke sini ubah jadi composition API cons item sama dengan ref, kemudian di bawah yaitu penutup dari refnya. Nah, seperti ini. Dan kita masukkan untuk nama dari listnya dan juga icon dari listnya. Yang iconnya nanti itu masuk ke dalam sini, di icon, yang item icon, dan untuk teksnya itu akan masuk ke list item title. Kita coba di sini pertama untuk dashboard. Kita buat nama iconnya MDI view dashboard. Nah, untuk iconnya sendiri teman-teman bisa cek saja di MDI icon untuk icon yang ingin digunakan. Ini kategori. Nah, untuk kategori view list. Nah, untuk news sendiri news, paper, varian, outline, dan mungkin satu list lagi yaitu list untuk profile. Untuk profile
nama ikonnya MDI account. Seperti ini. Oke, kita cek di dalam web browser tampilannya sudah bagus atau tidak. Reload. Oke, di sini tampilannya sudah menarik untuk icon-iconnya dari list di navigasi navnya. Nah, di sini kita coba ubah juga yang bagian di sub headernya. Kita ganti dengan nama username-nya dan kita kasih jarak di kiri dan ke atasnya. Nah, untuk mengasih jarak, kalau di CSS kemarin itu menggunakan yang namanya margin. Kalau di sini kita bisa gunakan di bagian, kita searching saja namanya spacing. Ini yang masuk ke style and animation. Jadi untuk mengatur marginnya. Ini cara penggunaannya. Jadi marginnya bisa kita gunakan dari nilai 1 sampai 16 dan juga bisa gunakan N-nya. Dan ini untuk caranya, kalau margin atas MT, margin bawah MB, margin kiri ML, margin kanan NR. Nah, kita bisa gunakan di sini MY untuk margin atas bawahnya. Nah, contohnya kayak ini ya, margin MY kita ganti ke 5. Nah, maka akan ada jarak di atas bawahnya. Dan juga kita bisa ganti size dari fontnya. Kita masuk ke text and typography. Nah, untuk tipografinya di sini kita bisa gunakan text H5 sebagai nama kelasnya untuk membuat heading H5. Dan di sini kita buat dia jadi huruf kapital semua. Kita bisa gunakan kelas yang namanya uppercase yang ini. Ini text uppercase untuk membuat semua teksnya jadi huruf besar, atau kita bisa gunakan text capitalize di mana huruf pertama dari teksnya jadi huruf kapital. Ini kita coba masuk lagi ke code. Kita atur di reportnya ini, kita sebut saja namanya username. Kita buat huruf kecil semua saja, username. Kemudian buat kelas MY3, margin atas bawahnya tadi, kemudian teks H5 supaya teksnya ukuran formnya H5, kemudian teks uppercase supaya dia huruf kapital semua di dalam teksnya yang ada di sini. Kita coba save, kita coba cek tampilannya, reload. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nama username-nya nanti, habis itu listnya apa saja. Kemudian terakhir kita akan coba pisah lagi antar sidebar dan juga komponen lainnya, yaitu komponen list. Kita masuk ke code. Jadi di sini kita buat satu komponen lagi untuk listnya. Jadi kita pisah-pisah komponennya. Kita buat file, kita sebut saja nama filenya list sidebar.v. Kita copy listnya, kita cut ke sini, masuk ke dalam template, penutup template. Oke, kemudian kita save. Nah, di sini dia butuh items. Nah, untuk metode dari sidebar dan listnya ini, bagaimana caranya sidebar itu bisa lempar data itemsnya masuk ke dalam di sidebarnya. Di sini kita akan buat nama sidebarnya ini sebagai parent komponen. Nah, untuk di sidebarnya ini yaitu child komponen, yaitu child tool atau komponen turunan dari sidebarnya. Nah, pertama kita register dulu komponennya, yaitu import list sidebar.
from, kita arahkan ke list sidebar-nya. Dan kita coba tampilkan di sini. List sidebar. Nah, cara untuk lempar itemsnya ini masuk ke dalam list sidebar-nya, kita bisa gunakan yang namanya metode props. Jadi metodenya seperti ini. Jadi kita bisa gunakan item. Kita sebut saja nama propsnya itu items atau propertinya namanya items yang kita ingin lempar. Kemudian di sini kita bisa gunakan static, contoh high atau yang lain-lain. String yang kita bisa ingin lempar. Atau karena kita ingin tampilkan script yang ada di sini, kita bisa gunakan v-binding, kasih titik 2. Nah, kemudian dalamnya kita bisa ambil items yang ada di scriptnya. Jangan lupa kita kasih kutip seperti ini. Nah, nanti di dalam list sidebar-nya kita gunakan script untuk menerima propsnya dari komponen utamanya. Di sini karena kita coba gunakan script setup, cara ambilnya kita harus gunakan definite props. Ini definite propsnya tidak perlu diimport, karena dia sudah bawaan dari view-nya. Kemudian dalam kurung kelawar kita buat objects, kita terima itemsnya, dan di sini kita bisa buat validasinya bahwa tipe dari itemsnya ini dia tipe datanya yaitu objek, karena memang yang kita lempar itu berupa objek. Kemudian required-nya atau dia harus ada nilainya dari itemsnya ini. Nanti sini errornya akan hilang dari items. Kemudian kita coba cek di terminalnya dulu apakah ada error atau tidak. Kita scroll ke bawah. Nah, errornya aman, tidak ada error sama sekali. Kita masuk ke dalam web browser, reload. Nah, ini masih berjalan dengan baik. Dan di sini kita pisah komponennya dari sidebar-nya dan juga list sidebar-nya. Jadi lebih mempermudah kita kalau kita ingin tambahkan list lagi di dalam sidebar-nya, kita tinggal masuk ke menu parent-nya, yaitu sidebar.view-nya. Nah, tapi kalau kita ingin ganti style dari list sidebar-nya, kita masuk ke komponen list sidebar yang ada di sini untuk mengatur style atau tampilan dari listnya. Nah, ini kegunaan dari props. Jadi kita bisa lempar. Nah, kita bisa lempar sebuah property, yaitu property items dengan nilainya yang ada di scriptnya menggunakan yang namanya v-binding di sini pakai titik 2 yang nanti bisa diterima data dari komponen utamanya yang sidebar ini ke komponen child-nya yang ada di sini menggunakan yang namanya props. Dan kita bisa buat validasinya bahwa tipenya harus objek dan dia harus terisi atau required. Mungkin sekian sedikit penjelasan tentang register komponen yang ini, register komponen dan juga props. Di video berikutnya kita akan coba buat komponen untuk bagian navbar-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Like video ini kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day. Bye.